Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rahmadani, NPM G1C024021 dari Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya terkait soal nomor 1 halaman 47 dari buku diktat mata kuliah Statika Struktur. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Profesor Dr. Eng Insinyur Dedi Suryadi STMT. Berikut adalah penjelasan mengenai jawaban saya. Jadi, pada buku diktat tersebut terdapat soal tentukan gaya pada batang EI dan JI dari tras yang digunakan untuk menopang dek jembatan. Nyatakan apakah batang ini dalam keadaan tarik atau tekan. Jadi kita dapat menganalisis gambar pada soal. Pertama, kita tahu bahwa pada soal terdapat dua jenis tumpuan di titik A dan di titik G. Jadi di titik A itu ada jenis tumpuan engsel dan di titik G terdapat jenis tumpuan roll. Kemudian ada gaya yang diketahui di soal ada 4.000 pound searah batang BL, ada 8.000 pound searah batang CK, dan 5.000 pound searah batang FH. Kemudian, jarak antar batang dari AB, BC, CD, DE, EF, dan FG itu adalah 9 feet atau 9 kaki. Kemudian, tinggi dari tras tersebut adalah sebesar 12 feet atau 12 kaki. Jadi, setelah kita melakukan analisis terhadap gambar yang ada di dalam soal, kita dapat membuat DBB atau diagram benda bebasnya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa di titik A terdapat tumpuan berjenis engsel, di mana tumpuan berjenis engsel ini dapat menerima dua reaksi gaya, yaitu gaya searah horizontal dan vertikal. Untuk gaya searah horizontal, saya beri nama AX, karena berada di titik A dan searah sumbu X. Kemudian untuk reaksi gaya searah vertikal, saya beri nama AY, karena berada di titik A dan searah sumbu Y. Begitu juga untuk tumpuan yang berada di titik G. Jadi, karena G itu adalah tumpuan berjenis roll, di mana roll itu dapat menerima satu reaksi gaya, yaitu searah vertikal saja. Jadi, saya beri nama GY karena berada di titik G dan searah dengan sumbu Y. Kemudian, untuk hal-hal yang diketahui dalam gambar di soal, seperti gaya 4.000 pound, 8.000 pound, 5.000 pound, kemudian untuk jarak antar batang, jarak dari AB, BC, CD, EE, EF, FG, dan tinggi tras saya juga masukkan ke dalam DBB, sehingga jadilah DBB seperti yang saya buat dalam PPT. Jadi, setelah kita ketahui DBB atau diagram benda bebasnya, kita masuk ke reaksi tumpuan. Di reaksi tumpuan menggunakan 3 rumus dasar dari statika, yaitu sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Pertama, kita tinjau untuk sigma Fx sama dengan 0. Pada sigma Fx sama dengan 0, kita masukkan gaya-gaya yang searah sumbu X. Dan di sini saya membuat aturan bahwa gaya yang mengarah ke kanan bernilai positif. Kita lihat di DBB, dari sekian banyak gaya, gaya yang searah sumbu X atau horizontal adalah AX. Oleh karena itu, AX kita masukkan ke dalam persamaan sigma Fx sama dengan 0. Oleh karena itu, sehingga kita dapat mengetahui bahwa nilai AX sama dengan 0. Jadi, setelah kita tinjau sigma Fx sama dengan 0, kita juga sudah dapat nilai AX sama dengan 0. Kita lanjut ke sigma momen sama dengan 0.
Momen itu seperti pintu, jadi ada yang menahan dan daun pintunya dapat berputar. Itu yang disebut dengan momen. Nah, di sini saya menggunakan momen di titik A. Kenapa? Karena titik A itu titik yang paling banyak gaya yang bekerja. Seperti kita lihat pada DBB, jadi di titik A ada gaya AX dan gaya AY. Itulah kenapa saya memilih momen di titik A. Jadi, momen itu dia ada dua arah, ada searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Kemudian, untuk aturan yang saya buat di sini, yang searah jarum jam adalah bernilai positif. Dan perlu diketahui bahwa rumus dari momen adalah gaya dikali jarak tegak lurusnya. Karena saya menggunakan momen di titik A, jadi ketika saya tahan di titik A, terdapat gaya sebesar 4.000 pound dengan jarak tegak lurusnya 9 feet, bernilai positif karena ketika saya tahan di titik A, ada gaya 4.000 pound itu, maka truss akan berputar searah jarum jam. Begitu juga untuk gaya 8.000 pound. Ketika saya tahan di titik A, ada gaya sebesar 8.000 pound dengan jarak tegak lurusnya 18 feet atau 18 kaki, maka truss akan berputar searah jarum jam. Oleh karena itu, 8.000 dikali 18 bernilai positif. Selanjutnya, saya masih menahan di titik A. Ada gaya sebesar 5.000 pound dengan jarak tegak lurusnya 45 feet atau 45 kaki. Jadi, ketika saya tahan di A, ada gaya 5.000 pound, truss akan berputar searah jarum jam. Oleh karena itu, 5.000 dikali 45 bernilai positif. Kemudian, yang terakhir ada GY. GY ini, dia memiliki jarak tegak lurus 54 feet. Dan ketika saya tahan di titik A, terdapat gaya sebesar GY ke arah atas, truss akan berputar berlawanan arah. Oleh karena itu, GY dikali 54 bernilai negatif. Jadi, positif 4.000 dikali 9, positif atau ditambah 8.000 dikali 18, ditambah 5.000 dikali 45, dikurang GY dikali 54 sama dengan 0. Dioperasikan, operasi secara matematika, sehingga dapat diketahui bahwa nilai GY sama dengan 7.500 pound. Selanjutnya, kita tinjau untuk sigma FY sama dengan 0. Jadi, sigma FY ini sama seperti sigma FX. Kita masukkan gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y. Jadi, kalau di sigma FX tadi, gaya-gaya yang bekerja searah sumbu X. Kalau di sigma FY, gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y. Dapat kita lihat di DBB kalau gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y yang mengarah ke atas atau ke bawah dengan aturan yang saya buat di sini yang mengarah ke atas bernilai positif, ada AY, ada 4.000 pound, 8.000 pound, 5.000 pound, dan GY. Kita masukkan AY bernilai positif karena mengarah ke atas, 4.000 pound bernilai negatif karena mengarah ke bawah, 8.000 pound bernilai negatif karena mengarah ke bawah, 5.000 pound bernilai negatif karena mengarah ke bawah, dan GY bernilai positif karena mengarah ke atas. Setelah kita jumlahkan, kemudian GY kita ganti dengan 7.500 seperti yang sudah kita dapatkan pada sigma moment tadi. Dapat kita ketahui bahwa AY bernilai 9.500 pound.
Jadi, karena pada soal hanya ditanyakan gaya pada batang EI dan JI, oleh karena itu, di sini kita menggunakan penyelesaian dengan metode potongan. Jadi, seperti yang dilihat pada PPT, di sebelah kiri itu ada gambar truss secara utuh. Karena yang dicari gaya pada EI dan JI, jadi kita potong truss di tengah-tengah batang EI dan batang JI. Sehingga didapatkan potongan truss seperti yang dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya kita menganalisis potongan dari truss yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi di sini kan bisa dilihat pada gambar potongan truss ada gaya JI, gaya EI, dan gaya EF yang belum diketahui nilainya. Oleh karena itu, saya di sini menggunakan momen di titik I, karena di titik I itu ada gaya JI dan EI yang belum diketahui. Jadi, saya tahan di titik I karena momennya di I. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa rumus dari momen adalah gaya dikali jarak tegak lurusnya. Makanya yang pertama itu EF, gaya EF. Kenapa EF bernilai negatif? Karena ketika ditahan di titik I dan ada gaya sebesar EF, maka truss akan berputar berlawanan jarum jam. Sedangkan di sini aturan yang saya buat untuk momen di I yang searah jarum jam bernilai positif. Jadi itulah kenapa gaya EF bernilai negatif. Dikali dengan 12, kenapa 12? Karena itu merupakan jarak tegak lurusnya. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa 12 itu adalah tinggi truss. 12 itu tinggi truss seperti jarak pada F dan H itu dia 12 feet atau 12 kaki. Kemudian ada gaya 5000 pound dikali jarak tegak lurusnya 9 bernilai positif karena ketika ada gaya itu, truss berputar searah jarum jam. Kemudian ada gaya GY yang sebesar 7.500 seperti yang sudah kita dapatkan tadi, dikali 18, dikali jarak tegak lurusnya, bernilai negatif karena ketika ditahan di I dan ada gaya sebesar GY, maka truss akan berputar berlawanan arah jarum jam. Oleh karena itu, 7.000 dikali 18 bernilai negatif. Dan setelah dioperasikan secara matematika, dapat diketahui bahwa gaya EF adalah minus 7.500 atau bernilai 7.500 dalam keadaan tekan. Baik, selanjutnya setelah kita mendapatkan gaya EF atau FEF sebesar 7.500 bernilai negatif atau dalam keadaan tekan, selanjutnya kita mencari gaya FJI dan FEI. Untuk mencari FJI, di sini saya menggunakan sigma Fx sama dengan 0. Kenapa? Karena JI itu kan dia arahnya searah sumbu X. Dan EF juga searah sumbu X. EF sudah kita ketahui tadi nilainya. Jadi menurut saya akan lebih mudah jika kita menggunakan sigma Fx sama dengan 0. Di sini aturannya yang mengarah ke kanan bernilai positif. Sigma Fx sama dengan 0. Negatif FJI, kenapa negatif? Karena FJI mengarah ke kiri. Dikurang FEF. Kenapa FEF negatif atau kurang? Karena FEF itu mengarah ke kiri.
sama dengan 0. Kita masukkan nilai dari gaya EF atau FEF yang sudah kita dapatkan tadi sebesar minus 7.500 dan kita operasikan secara matematika sehingga didapatkan FJI atau gaya pada batang JI bernilai 7.500. Positif artinya dalam keadaan tarik. Kemudian, seperti halnya mencari FJI, mencari FEI menggunakan sigma FY sama dengan 0. Kenapa? Karena akan lebih mudah. Jadi, aturannya yang mengarah ke atas bernilai positif. FEI mengarah ke atas maka bernilai positif, dikurang 5.000 karena 5.000 pound, gaya 5.000 pound itu dia mengarah ke bawah. Jadi dia negatif. Ditambah GY positif karena GY mengarah ke atas. Kemudian kita ganti GY dengan nilai 7.500 seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya dan dioperasikan secara matematika sehingga didapatkan bahwa FEI atau gaya pada batang EI adalah minus 2.500 atau dalam keadaan tekan. Jadi, besar gaya pada batang EI adalah 2.500 dalam keadaan tekan dan besar gaya pada batang JI adalah 7.500 dalam keadaan tarik. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas statika struktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.